Kerabat Realita FM dimanapun Anda berada, dan salam jumpa kembali di Ruang Kabar untuk edisi hari ini. Dan spesial edisi hari ini saya Kamal Sugianto yang akan menemani Anda, hadir tidak sendirian, tetapi saya hadir bersama rekan-rekan narasumber kita. Yang pertama dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Kemudian nanti ada dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Kita akan membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya saat ini menjadi perbincangan dan kemarin sempat juga hangat di media sosial ya, tentang penertiban dan juga penataan PKL di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama narasumber kita akan coba saya sapa terlebih dahulu. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena dari awal dulu saya di Pemkab juga bersama beliau mengawal saya, menemani saya dan juga mengurus menjadi orang tua bagi saya, yaitu Bapak Yusuf Wibiseno selaku Kasatpol dan juga Damkar Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kamal. Selamat pagi juga kepada pendengar setia Realita FM. Saya Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan. Nah, ini diberi amanah untuk menegakkan perda, termasuk salah satunya perda PKL. PKL ya. Siap. Sehat tapi Pak Yusuf ya? Alhamdulillah sehat. Agenda pagi hari ini lancar, aman? Aman terkendali. Aman terkendali. Semuanya kegiatan saya sudah terjadwal termasuk hari ini. Hari ini kita hadir di Realita FM. Betul. Terima kasih atas waktunya yang sudah hadir di sini Pak Yusuf ya. Siap. Baik, kemudian ini ada Kadis Koperasi UKM dan juga Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mutakin ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Didampingi juga ini Sekretaris Dinas ya. Betul. Sekdis. Pak Sekdis. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Pak Fendi Kristiawan. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tidak ada anak buah yang nakal pagi ini. Sudah saya jewer yang nakal. Sudah dijewer ya. Baik, kita membahas tentang penataan dan pembinaan dan juga penataan ya. Maksud saya penertiban dan penataan PKL yang memang bukan hanya tahun ini saja menjadi ini, selalu menjadi perbincangan, selalu menjadi fokus utama, terutama dari Satuan Polisi Satpol PP Kabupaten Pamekasan, yang mana ditertibkan kembali lagi, ditertibkan mencan madurana cengkal gitu ya. Dan ini masih terjadi Pak Yusuf di area Lancor ya. Ini fokus kita ke area Lancor dulu. Area Lancor beberapa waktu yang lalu sudah diamankan, sudah ditertibkan, bahkan diberi garis pembatas. Dan oke lah, di daerah utara, di jalan utama di sebelah utara, di depannya ex-Kresidenan, ini sudah aman. Sampai sejauh ini aman. Di sebelah timur, di depannya Bank Jatim, ya, kemudian di sebelah selatan, pos juga, ini masih ada. Secara perda, area Lancor itu seperti apa Pak Yusuf? Sesuai perda? Siap. Jadi begini Mas Kamal ya dan pemirsa. Kita itu selaku penegak perda terkait PKL ini ada dua regulasi. Pertama Perda 4 tahun 2021, nomenklaturnya itu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tindak lanjutnya di Perbub 101 tahun 2022. Ini merupakan juklak juknis dari pelaksana Perda 4 2021. Oke. Nah, di Perbub 101 ini sudah diurai tempat-tempat mana yang diperbolehkan, direkomendasikan pemerintah daerah untuk PKL, termasuk salah satunya itu ada ruang-ruang publik yang memang diintervensi pemerintah daerah untuk membolehkan PKL berjualan di situ. Okay. Ada yang insidentil, ada yang permanen. Okay. Yang permanen itu ada 3 lokasi, yaitu Saya Rasah, Saya Selera, dan Food Colony. Nah, khusus tentang PKL yang di area Lancor ini, secara spesifik pemerintah daerah sudah menyiapkan Food Colony. Oke. Sudah dihitung jumlah PKL di area Lancor dan sekitarnya yang akan kita geser ke Food Colony. Food Colony yang ada di RSID itu ya. RSID. Cuman memang kalau kita berbicara keinginan dan kemauan PKL disounding dengan kemampuan pemerintah daerah menyiapkan fasilitas, ini tidak akan pernah ketemu. Betul. Pertama begini, pemerintah sudah gugur kewajiban
pada saat kita sudah menyiapkan fasilitas itu dan ada penolakan, itu kan dua hal yang beda. Yeah. Nah, ruang Satpol PP sekarang harus bicara. Yeah. Karena gini, pada saat pemerintah daerah memberikan kewenangannya dalam ini bupati, dan mendelegasikan kewenangannya kepada UPD, Dinas Koperasi secara regulasi sudah buat nih. Perda 4 itu. Sebagai Dinas Koperasi mengampu perda itu. Dinas Koperasi sudah membangun beberapa lokasi. Nah, pada saat semua kewajiban pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang sudah selesai, sudah ada. Kita sih tidak berbicara penolakan sudah. Kan gini, PKL menurut ini food colony tidak bagus Pak, karena berupa dan semacamnya. Ini alasan klasik yang alasannya mereka pada saat mereka digeser ke sana pasti sepi. Iya. Kan gitu. Alasan klasik murah dulu seperti itu. Dan ini terjadi bukan hanya di area Ancol juga sebenarnya. Alasan klasik seperti itu. Nah, hari ini dengan diawali 2 minggu terakhir ini Satpol PP memang secara masif menertibkan ini. Kita sudah masuk fase bukan sosialisasi lagi, karena PKL sudah sangat paham. Sosialisasi sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Udah tempel surat peringatan 1, 2, 3 di rombong masing-masing, rombong kita angkut. Nah, sesuai amanat perda ini, pemerintah sudah menyiapkan tindakan solutif, yaitu dengan mengusir mereka ke tempat yang kita siapkan, ke tempat yang sudah disediakan. Bahkan Dinas Koperasi ini sudah menyiapkan lembaga yang namanya koperasi untuk pemberdayaan mereka. Pertama dari rombongnya akan dibuat seragam misalkan nanti, termasuk pemberdayaannya menyiapkan. Nanti lebih spesifik nanti Pak Mutakin. Artinya pemerintah tidak hanya bersifat arogansi atau represif mengusir atau menekan mereka, tetapi ada tindakan solutif yang disiapkan pemerintah daerah. Spesifik tentang PKL ini, Satpol PP sudah masuk masa penindakan justisi, Mas Kamal. Penindakan justisi. Di perda itu ada pasal yang menugaskan Satpol PP untuk menegakkan perda ini secara justisi. Justisi ini tindakan sampai sidang tipiring ke pengadilan. Boleh dong ditindak secara hukum. Boleh, karena perda itu sudah ada di perda. Ada larangan dan ada sanksi. Pada saat kita pemerintah daerah sudah melaksanakan dan memenuhi kewajiban berdasarkan perda itu, ketidakpatuhan ini adanya ada perlawanan, adanya perusakan. Ini memutus tali itu kan termasuk perusakan. Jadi SOP kita ada penyidik pegawai negeri sipil. Dan saya sudah memerintahkan penyidik saya untuk koordinasi dengan melayangkan surat bahwa kita akan melaksanakan penertiban dan mengkanal lokasi-lokasi yang dilarang berdasarkan perda itu, dan kalau melanggar kita sikat, kita angkut, dan kita BAP, dan kita nanti akan kirim ke pengadilan untuk kita sidang tipiring. Menjadi barang bukti. Iya, betul. Jadi artinya, cuman prinsipnya begini. Nanti jangan tolong dari masyarakat PPP perda ini ternyata untuk menghukum orang. Jangan ada sampai tindakan tegas kita itu jangan diartikan sebagai bentuk arogansi pemerintah untuk menghukum masyarakat, bukan. Semangat perda itu mengembalikan fungsi faksum. Kenapa harus mengembalikan fungsi? Dalam rangka pemerintah daerah mengembalikan hak-hak pemakai jalan, baik itu berjalan kaki, pengendara motor ataupun mobil. Nah, alasan klasik, ini urusan perut Pak, ini urusan nafkah Pak, ini urusan ini kan alasan yang kadang mereka mengedepankan hak-hak mereka dengan mengesampingkan hak-hak orang lain. Nah, inilah Mas Kamal yang harus kita sosialisasikan. Yang kedua, di ruang ini saya mengajak pemerintah mengajak agar tidak hanya PKL nih. Karena gini, transaksi itu ada dua belah pihak, ada penjual dan pembeli, dan dua-duanya dilarang. Paham. Dua-duanya dilarang. Artinya pada saat upaya masif kita ini tidak didukung oleh masyarakat, ya kita juga percuma bukan percuma, tidak maksimal hasil kita. Coba kita berpikir secara kolektif nih. Seandainya masyarakat punya pemikiran yang sama, coba beli mari. Pasti mereka bergeser itu dengan sendirinya. Itu maksudnya. Ayo rame-rame kita gerakan secara masif, kita beli di food colony, ayo kita beli dia di tempat-tempat yang dibolehkan masyarakat. Jadi untuk mengantar itu Mas Kamal. Jadi tolong pahami, kita Satpol PP tidak hanya bertindak secara represif dan bukan dalam rangka menghukum orang, tetapi tujuan utama kami perda itu untuk mengembalikan
fungsi fasum untuk menjamin hak-hak orang lain juga gitu. Baik. Ini memang saya sepakat karena memang saya bukan mantan, menurut saya tidak ada kata mantan Satpol PP bagi saya. Saya masih satuan dari Satpol PP, karena kalau melihat orang PKL di pinggir jalan dan mengganggu fasilitas umum itu mangkalnya luar biasa, Pak Yusuf. Saya kalau bisa berpakai seragam Satpol PP juga pengen saya usir mereka. Tapi saya setuju sekali, Satpol PP tidak ingin memutus rezeki orang, ya, tetapi jangan juga mengganggu urusan orang lain, pengguna jalan, pengguna trotoar gitu ya, kendaraan bermotor. Karena emang kadang-kadang sudah nyatanya di sini di Pamekasan banyak orang berjualan di pinggir jalan, sehingga jalan semakin sempit. Sudah jalan sempit, macetnya luar biasa kadang-kadang. Kalau sore hari di mana nih, di Gaden ya, di CLM ya Pak Yusuf ya. Kalau CLM sekarang sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Dulu kan kumuhnya luar biasa CLM. Sekarang sudah alhamdulillah. Betul. Dengan apalagi Pak Yusuf sebagai nakodanya ini ya, luar biasa. Ini CLM sudah mulai membaik. Baik, sekarang kita ke Diskop ini. Tentang PKL, Pak Mutakin. Iya. Tadi disampaikan, sempat disinggung bahwa sebenarnya PKL ini sudah ada jalurnya nih. Ini tempatnya di sini ya, di Food Colony tadi ada. Yang terbaru kan ada 2. Food Colony yang di XRSUD, kemudian yang di sini saya rasa kalau saya selera ini legendnya Pamekasan gitu ya. Ini sudah sejak zaman dulu, bahkan yang di X Stasiun juga ini termasuk yang binaannya Diskop kan ya, yang sudah dibentuk oleh Pemkab ya, di bawah naungan Diskop. Seperti apa? Kok masih saja dengan alasan ini disampaikan Pak Yusuf tadi, kalau di sana nggak laku, kalau di sana nggak laku, makanya atau tempatnya kurang strategis, kurang bagus ini. Monggo Pak Mutakin. Baik, begini, jadi penertiban itu bagian dari penataan ya. Iya. Penertiban bagian dari penataan. Ada beberapa tahapan penataan ya. Mulai dari pendataan, penyiapan regulasi Perda Perbuk, terus penyiapan lokasi alternatif bagi upaya penertiban itu, sentra-sentra PKL, dan juga puncaknya di penertiban atau pemindahan PKL itu. Memang begini, kesulitan pemindahan PKL ini karena sebenarnya ini indikasi juga bahwa kesejahteraan masyarakat Pamekasan ini bagus itu. Jadi sepertinya apapun yang dijual laku kan itu. Seperti orang daftar haji itu. Orang daftar haji itu sekarang antrinya kalau dulu kan enggak sampai 5 tahun berangkat. Sekarang 30 tahun ya lebih. Itu indikasi bahwa kesejahteraan meningkat, termasuk PKL. PKL semakin banyak PKL di Pamekasan. Karena laku. Karena laku. Dan ini kecenderungan PKL itu kan mereka berlomba-lomba untuk mendekati pembeli, memberi kemudahan pada pembeli. Karena pembeli kan memilih, selain murah enak juga mudah dalam akses pembelian. Ya, berarti mindsetnya PKL itu semakin berada di depan, itu yang semakin laku. Iya. Semakin memberi kemudahan di luar mereka itu kan bersaing dari harga dan kualitas. Produk yang dijual mereka. Mereka juga memberikan kemudahan bagi pembeli. Dan kemudahan itu didapat ketika pembelinya itu tidak usah turun dari kendaraan, turun dari sepeda motor kan itu. Artinya tetap di jalan itu. Itu yang kalau dibiarkan akhirnya akan menimbulkan kemacetan itu. Kalau tidak ditertibkan. Ya. Kalau berbicara PKL tadi disebutkan banyak sekali antrian PKL di Pamekasan. Data yang saya boleh minta datanya Pak Mutakin, yang terbaru deh, yang bukan, maksudnya yang terakhir yang dimiliki oleh Diskop. Berapa sih yang terdata PKL di Pamekasan? Saya bicara arek lancor dulu ya. Arek lancor itu tahun 2019 kita data ada 185. Sebelum pindah ya? Sebelum dipindah. Oke. Berapa? Jadi 185 di arek lancor itu. 185. Makanya kita siapkan di Food Colony itu sebanyak 264. Dengan harapan
bisa menampung semua PKL area Lancor plus PKL di sekitar yang beraktivitas di jalan-jalan yang dilarang seperti Jalan Turojoyo, Jalan Jogotole dan sebagainya gitu. Tetapi ketika kita memasukkan itu, tidak semuanya ternyata bersedia masuk. 245 ya yang disediakan, yang di food court 264. 64. Oke, 64. Hah? 240. Sisanya. Oh, 240 ini. 240. Mungkin salah. 240. Nah, ketika tidak semua waktu itu yang mau kita masukkan hanya 180. Sebagian tidak mau kan. Oh, ketika begitu. Tidak maunya kenapa alasannya Pak Mutakin? Ya banyak alasannya. Termasuk tadi karena yang tadi yang disampaikan Pak Yusuf. Oke. Ketika tidak mau, mereka ngajak yang lain untuk tidak sama-sama ngisi. Jadi banyak di area Lancor itu banyak PKL baru di luar data yang ada 185 tadi. 185. Ini hanya area Lancor ya. Ini hanya area Lancor saja. Pernah dilakukan pendataan waktu itu pas Covid Sepamekasan. Itu ada sekitar 1.800-an Sepamekasan. 1.800-an ya. Wow. Kebetulan waktu itu kan ada bantuan untuk PKL itu dari Kementerian UMKM. Untuk PKL. Dapat bantuan sehingga banyak yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan itu. Iya. itu Sepamekasan. Oke. Ini dan kita memang jarang mengupdate karena kalau diupdate itu juga setiap hari itu kan mobile ini. Data itu selalu berubah-ubah. Ya. Ya, ini indikasi Pamekasan termasuk tinggi konsumtif ya, daya belinya tinggi, sehingga masyarakat berpikir wah ini peluang besar ini untuk berjualan. Mungkin ada tambahan dari Pak Fendi tentang apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Mas Kamal. Kalau saya sih sebetulnya ingin lebih mendukung apa yang disampaikan Pak Kasat tadi juga dari sisi membeli. Ya, jadi masalah area Lancor itu kan memang sudah disampaikan Pak Kasat tadi itu melanggar perda. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya memang bagaimana kita sekarang bisa memberikan sosialisasi kepada pembeli. Bukan lagi ke PKL-nya. Jadi silakan bersosialisasi supaya bagaimana kita menginformasikan bahwa di sekitaran area Lancor itu peruntukannya bukan untuk PKL. Jadi jadilah pembeli yang bijak dan juga memahami ketentuan yang berlaku, seperti itu aja. Ya, ini termasuk realita juga harus gencar-gencar nih, Bu Direktur. Kita harus gencar nih mensosialisasikan kepada masyarakat Pamekasan ya, selaku pembeli tidak hanya penjual saja, tapi membeli di tempat yang sudah ada yang disediakan. Jangan dibiasakan membeli di pinggir jalan nih Pak Yusuf ya. Betul. Untuk sanksi Pak Yusuf, karena memang yang sekarang lagi fokus menjadi hangat di perbincangan ini di komenan banyak. Saya nanti baca komennya nanti. Mereka yang masih ngeyel sampai sekarang tindakan yang sudah, karena saya melihat sudah ada tindakan yang sudah dilakukan Satpol PP dan yang mungkin yang masih cengil banget ini Pak Yusuf, apa yang akan dilakukan? Jadi gini, ada 4 rombong yang sudah kita angkut yang melanggar batas lokasi-lokasi yang kita sekat itu. 4 rombong ini ternyata memiliki 2 orang PKL. Ini sudah kita BAP, 1 orang sudah clear BAP, tinggal kita kirim ke pengadilan untuk kita sidang Tipiring. Satpol PP itu dapat jatah sidang Tipiring setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Insya Allah ada 2 yang satunya on proses ini, 1 sudah rampung, 1 on proses. Nah 2 ini akan kita sidang Tipiring. Nanti tergantung hakim bagaimana mengadili mereka dengan ancaman dan dendanya itu semuanya ada di perda. Cuman prinsipnya begini Mas Kamal, di perda itu diatur semua hak-hak orang-orang. Artinya saya katakan tadi perda dibuat itu untuk memberdayakan mereka. Betul. Bahasa memberdayakan itu merubah dari yang tidak baik bahasa menjadi baik. Yang menjadi baik menjauh lebih baik. Artinya pada saat kita siapkan tempat yang representatif kita berharap mereka jangan perlakukan diri sebagai PKL lagi.
di food colony ini sudah tempat yang permanen. Betul. Ayo perlakukan diri mereka sebagai pengusaha sudah. Pengusaha dong. Gitu Iya. loh. Karena PKL kan, arti dari PKL kan pedagang Itu kaki maksud lima. saya. Iya, betul. Itu maksud saya. Tolong ruh pemerintah daerah dengan semangat pemerintah ini harus bersambut dong. Artinya nanti pada saat food colony nanti berhasil sebagai pilot project misalkan, secara baik-baik mereka mau menempatkan itu, ada program pemerintah daerah untuk meramaikan di tempat itu. Karena mohon maaf ini saya sampaikan bahwa di Arik Lancor diusahakan oleh pemerintah untuk tidak ada aktivitas yang mendatangkan massa di sana, sudah tidak ada. Akan mengembalikan Arik Steril Lancor ya, kepada fungsinya sebagai RTH, ruang terbuka hijau. betul. Kayak gitu. Yang kedua, dari sisi PKL, artinya pasti diuntungkan. Karena apa? Status mereka jelas. Mereka cari pinjaman juga mudah nanti padanya, karena sudah legal. Iya. Iya. Iya, betul. Karena rata-rata kesulitan mereka Modal. dari sisi modal. Yang kedua, pemerintah mau ada program-program, misalkan nanti Pak Mutakin ini punya agenda di food colony itu yang setiap tahun rutin. Ada bazar ini, Iya. ada pameran ini, ada ini yang maksud saya. Iya. Ini salah satu program. Bahkan pimpinan kita itu mengagendakan semua kegiatan di OPD itu diarahkan ke sana, Ke food colony. Ini juga agar menggeser tempat favorit bukan di Arik Lancor lagi. Karena mohon maaf, mindset masyarakat ini Arik Lancor jadi tempat favorit, Tempat kuliner ya. itu maksud saya. Dan alhamdulillah ini tadi disampaikan Mas Kamal, ada pertanyaan juga untuk PKL yang di depan Bank Jatim. Karena gini, 1 minggu lah kita sudah menguasai 60% dari tempat itu. Iya. Jadi dari di depan pos, di depan Masjid Jami, Bakorwel sampai ke depan Irama itu sudah steril. Sudah steril ya. Ada beberapa PKL yang masih butuh kita rencanakan, kan gini, bisa saja saya sikat mereka. Karena Perda tidak mengamanatkan itu. Seperti yang disampaikan Pak Mutakin di awal tadi, bahwa penertiban itu bagian dari penataan. Nah, sekarang pemerintah daerah masih secara manusiawi, secara regulasi juga ini mengagendakan yang mau diapakan. Iya. Jadi beberapa PKL ini sudah mau diajak omong untuk kita geser ke food colony. Kalau pakai cara baik-baik bahwa bisa, kenapa tidak gitu maksud kita. Artinya maksud saya. Satpol PP selaku pelaksana penertiban ini ending dari sebuah proses. Nah, pada saat konsep pemerintah daerah ini sudah kita tawarkan mereka tidak mau. Nah, ini sudah bagian saya nih. Artinya tidak salah kalau saya sudah melaksanakan tugas saya selaku Pol PP untuk ruang penertibannya. Ditata tidak mau diberdayakan juga tidak mau. Ya sudah selesai. Ditertibkan saja ya. Itu hit dengan Satpol PP. Artinya cuman begini. Gerakan pemerintah daerah hari ini sudah direspon positif oleh semua, insya Allah semua lapisan masyarakat. Nah, dukungan ini energi positif ke pemerintah daerah, apalagi ke Satpol PP gitu. Insya Allah sekalipun ada pro kontra, mungkin 90% mendukung kita. Karena 1 minggu terakhir di depan Bakorwe, di depan Masjid Jami, dan sampai di Rama ini begitu bersih, masyarakat sudah merasa nyaman. Yang paling penikmat itu pengguna jalan, Mas. Pengguna jalan, betul. Lancar, sudah tidak ada kemacetan Sudah tidak ada kemacetan. sudah. Wah. Alhamdulillah ini. Sore hari kemarin, macetnya luar biasa. Makanya ini dukungan misalkan energi positif ke pemerintah daerah, khususnya ke Satpol PP untuk lebih semangat lagi menertibkan ini. Seperti itu, Mas. Saya nanti akan baca komen luar biasa banyak sekali ini, tapi sabar dulu, kita jeda dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Oh ya, bagi Anda kerabat yang ingin berkomentar di live YouTube kita, monggo silakan tinggalkan komenan Anda di kolom komentar di Realita Official ya. Masih bersama Kasatpol PP Kabupaten Pamekasan dan juga dari Kadis Koperasi ya, dan UKM Kabupaten Pamekasan, ada juga sekdisnya Pak Taufik, Pak Fendi maksud saya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89.1 Realita FM. Masih bersama saya Kamal Sugianto di Morning Show untuk edisi hari ini.
Untuk Anda yang masih terus setia dan stay tune di 89.1 dan juga yang masih terus setia menyimak kami di live YouTube di Realita Official. Ini banyak banget yang sudah berkomentar. Saya coba baca satu persatu dan mohon maaf ya kalau ada yang tidak terbaca. Ini karena banyak banget ini ya. Ada video random nih, akun atas nama video random, semangat buat Satpol PP. Kemudian ini tadi sudah sempat kita bahas, Pak Ariel Ancor sebelah timur. Hari ini masih banyak, masih ada PKL yang jualan. Kemudian ada juga akun Susi Aprilia. Susah sih, tapi memang terlihat kotor di Monumen Ariel Ancor, jadi kurang bagus. Semangat Bapak Kasat dan juga Kadis Koperasi katanya. Kemudian ini yang agak ekstrim Pak Yusuf. Atas nama akun video random. Rombong yang disita dibakar aja Pak. Gimana Pak Yusuf? Ya enggak lah, semua ada SOP-nya. Semua ada SOP-nya. Kita itu Perda itu lebih kepada tindakan administratif. Pengambilan rombong itu pun tindakan administratif sebagai bukti pelanggaran. Karena ini namanya Perda itu pidananya pidana ringan. Tipiring ya? Ya, tindak pidana ringan. Jadi ada SOP-nya, kalau jangan kita menegakkan Perda tapi melanggar pidana. Betul, itu jadi kita menghilangkan barang orang itu pidana. Ya? Pidana, malah kita nunggak Perda malah kita dipidana nanti. Bukan hanya hilang tapi merusak saja itu udah masuk pidana ringan ya. Kemudian lanjut ini Sumeneb masih di atas akun video random. Sumeneb saja bisa katanya. Masa Pamekasan nggak bisa tertibkan PKL. Semangat buat Satpol PP. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih ya Mas video random. Ini makasih banyak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, tidak hanya Satpol PP saja yang harus bekerja. Siap. Tapi seluruh masyarakat, tidak hanya mencerdaskan penjual tapi pembeli juga. Ya, begitu ya. Kemudian Lexi, Satpol PP sudah tegas, tinggal masyarakat yang sadar diri. Ini sepakat sekali nih, masyarakat harus sadar diri ya. Kemudian Nitalia, memang mudah sih untuk beli-beli tapi nggak bagus juga kalau kumuh. Mungkin asosiasi PKL ini mungkin Pak Mutakin nanti perlu dipertemukan Pak, biar ketemu jalan keluar. Ini tentang mediasi mungkin sedikit dibahas kita tentang mediasi. Apakah sudah pernah dilakukan mediasi antara Satpol PP? Begini sebelum Pak Mutakin. Jadi Perda ini sudah dibuat dan perbuknya sudah dibuat dan ini sudah diundangkan. Terlepas masyarakat tahu atau tidak tahu, ini sudah diundangkan. Pertama, kalau berbicara sosialisasi lagi, ini mundur Mas. Mundur lagi ya. Kalau berbicara mediasi mundur lagi. Karena apa? Regulasi dibuat dan sudah dieksekusi pemerintah. Pemerintah ini pelaksana Perda dan pemerintah sudah melaksanakan ini semua, termasuk lokasi-lokasi yang kita siapkan untuk relokasi PKL sudah ada. Artinya yang perlu kita mediasi cara pindahnya saja. Paham. Karena ini sudah masuk ke ruang penertiban yang penertibannya solutif. Gitu loh. Silakan ini kamu karena jualan ini kamu masuk ke ruang ini. Kamu jualan ini kamu masuk ke sini gitu loh. Artinya kalau berbahasa mediasi lagi akan muncul penawaran-penawaran. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Artinya Perda ini sudah dieksekusi oleh pemerintah daerah. Pak Mutakin sudah berdarah-darah itu mulai dari 2022. Ini bahkan perbuknya udah berganti-ganti nih Mas. Perda pun sudah berapa kali diganti, direvisi dalam maka mengakomodir ini semua. Ini buah dari mediasi-mediasi sebelumnya itu. Jadi Perda yang Perda nomor 4 tahun 2021 itu merupakan sudah revisi karena sudah ada mediasi sebelumnya. 38 2005 dulu. Saya malah ingat betul itu. Karena ya Mas kamu sudah tahu, saya di Satpol PP tahun 2004. Sampai sekarang udah 21 tahun nih. 20 tahun lah. Sampai jelek saya di Satpol PP nih. Sampai elek jadi itu. Sampai tuwek. Dulu masuk Satpol PP saya ganteng. Sekarang masih ganteng. Sampai elek gitu. Ganteng katanya Pak Mutakin sampai elek gitu, sampai nyanyi. Iya baik. Terima kasih ini dukungan nih luar biasa. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Mutakin. Apakah ada sedikit tambahan saja tentang ini? Kami informasi bahwa tahun 2022 akhir itu ketika kita sudah menyiapkan lokasi food colony, kita kan sudah melakukan sosialisasi, kita undang ada waktu itu PKL Ariel Ancor itu terbagi dalam 5 kelompok paguyuban, sisi timur, tengah, selatan, utara dan barat. Jadi
Waktu itu kita undang masing-masing kelompok itu perwakilan 55. Kita undang, cuma yang dari sisi timur itu pamit tidak bisa hadir karena ada keperluan. Oke. Karena ada keperluan dan janjinya ngikuti keputusan diskusi itu. Ternyata begitu selesai di ada sebagian dari penolakan kan itu. Makanya yang menolak itu tetap ada di Al-Ancol dan ngajak penghuni baru itu yang bikin. Itu tahun 2023 awal 2023. Ya, baik. Akhir 2022 awal 2023 itu yang terjadi seperti itu. Ya, lanjut saya baca lagi nih. Safira LW, ayo kita sama-sama merubah mindset kita untuk membuat Pamekasan lebih cantik. Ayo PKL jangan sembarangan, rezeki nggak bakalan ketukar. Nah, begitu ya. Mungkin ada ketegasan dari Lina DS, mungkin ada ketegasan yang melibatkan hukum Pak biar bisa lebih tertib atau sanksi berat. Yang sudah disebutkan oleh Pak Yusuf ya, ini memang tipiring, tapi ada dendanya, Ya, hukuman dan dendanya begitu ya. Mungkin bisa di-spill Pak Yusuf, dendanya Pak Yusuf. Cara-cara Dan hukumnya. nominalnya kita nggak tahu ya, bukan tahu ya, nanti saya bacakan lagi. Cuman prinsipnya begini, denda ini sebagai alat sebenarnya. Sebagai alat ya. Sebagai Nanti alat, tergantung pengadilan juga. Biasanya juga pengadilan kalau namanya sidang tipiring, misalkan contoh ya, denda setinggi-tingginya 500.000 atau sampai 1 juta misalkan. Tidak mungkin lah sampai sebesar itu. Kan. Yang kedua, ada ancaman kurungan, ada subsidiar. Ada subsidiarnya. Ada subsidiar. Jadi subsidiar inilah yang rata-rata biasanya mau dihukum 2 bulan, 2 minggu kurungan, atau bayar denda sekian. Nah, cuman begini, saya katakan tadi, Perda dibuat bukan untuk menghukum orang sebenarnya, tapi lebih kepada mengatur. Nah, kalau bisa mengatur itu untuk menjamin hak-hak orang, toh. Iya. Di ruang milik jalan itu ada trotoar yang pengguna jalan, ada badan jalan itu ada untuk pejalan sepeda motor, sepeda pancal, ada mobil juga. Ruang publik ini akan kita kembalikan. Sebenarnya di situ ada ruhnya. Dikembalikan ke fungsinya. Saya sepakat dengan Mbak yang tadi menyadarkan masyarakat. Nah, ini pada saat ada kesadaran secara kolektif, ini tidak perlu tipiring lagi. Pada saat mereka nggak laku secara alami, mereka akan cari tempat yang mundur perlahan. Ya, itu maksud saya. Itu. Tapi namanya kata Pak Mutakin tadi, PKN ini prinsipnya mereka mencari tempat yang ramai memang. Gitu loh. Dibuat sepi aja relancor. Nah itu maksud saya. Nah, proses ini kan sedang kita lakukan, toh. Semangat. Baik, lanjut. Ini mungkin ada ketegasan yang melibatkan hukum, Pak Boy, yang tadi ya. Mungkin masyarakat Pamekasan perlu juga membantu untuk tidak membeli di area lancor biar tertib ya. Terima kasih Mbak Intan SM. Kemudian ini dari akun atas nama Siti Fatima, Pak Mutakin dan Pak Kasat. Diharapkan yang mengusir PKL bukan hanya Satpol PP, tapi seharusnya saling bergandengan tangan antara Polri dan TNI, lapas, kemudian rombongan datangnya katanya. Gimana ini? Jadi gini, aparat ini kan pemerintah perda, itu ya? ada tupoksinya masing-masing. Perda itu ranahnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksananya sesuai UPD pengampu. Contoh Perda 4 2021 ini kan Perda pengampunya Pak Mutakin. Pak Mutakin sudah melaksanakan kewajibannya nih. Penataannya sudah jalan. Sekarang pada saat mereka tidak mau ditata dan tidak mau ditertibkan, diberdayakan, ruang Satpol PP sudah untuk penertiban. By one. Kita bisa. Karena gini, Perda ini ranahnya Satpol PP. Kita bisa saja untuk pada saat tindakan tegas nanti yang kita ambil, misalnya harus kita tertibkan dengan cara mengangkut dan upaya paksa mereka dari Lancor, kita paksa pindah ke Food Colony misalkan. Nah, untuk membackup keamanannya kita akan minta backup dari Polres, minta dari TNI bisa. Tapi untuk menjamin agar gini, sebenarnya bukan mau urusan kekuatan, untuk menjamin masyarakat tidak berlaku anarkis. Yang kedua, untuk menjamin upaya pemerintah tidak melanggar hak-hak, itu lagi, apalagi HAM, seperti itu. Ini yang akan kita lakukan dan ini akan kita lakukan. Tapi sejauh ini kan aman-aman saja. Satpol PP masih mampu. Kita pertama menahan diri, karena mohon maaf, PKL ini kan bahasanya klasik.
urusan perut. Urusan perut. Mereka tidak takut mati, tapi mereka takut lapar karena mereka tidak takut makan. Itu bahasanya kan gitu. Kan bahasanya sederhana tuh. Nah, ini yang kita hadapi. Karena yang kita hadapi manusia hidup, bukan barang mati nih. Gitu loh. Jadi selama ini Satpol PP dalam posisi, saya katakan anggota saya, yang kamu hadapi itu saudara-saudara kamu juga. Betul. Tolong pada saat caci maki, ya sudah, itu risiko kita selaku Satpol PP. Caci maki, perlakuan yang begini-gini. Cuman prinsipnya sekarang posisi Satpol PP kan didukung masyarakat nih. Alhamdulillah. Dengan sikap sabar kita dan dilihat di lapangan sudah berjalan bagus, Arek Lancor sudah agak tertib, jauh lebih tertib. Nah ini nih yang energi positif ke kita pada akhirnya. Ya, luar biasa. Terima kasih seluruh masyarakat yang sudah mendukung ya, dan kita lihat memang reformasi Pak Satpol PP yang dari dulunya yang dikenal dengan arogan dulu ya. Dulu ya. Dulu itu zaman sampai ya. Zaman jahiliyah lah. Zaman jahiliyah dulu. Tapi sekarang sudah humanis ya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya kepada PKL. Luar biasa ini ya. Ini untuk informasi Mas Kamal ya. Saya sangat terharu di satu sisi, yang di sisi lain saya bangga. Karena apa? Banyak masyarakat dengan sadar, bahkan mereka ngirim makanan, baik itu nasi bungkus. Kemarin saya lihat itu luar biasa. Air. Ini kan support positif ke kita. Artinya masyarakat butuh rasa nyaman dan aman itu. Betul. Artinya ini dibuktikan bahwa masyarakat mendukung Satpol gitu loh. Makanya pada saat dukungan ini lebih maksimal dari masyarakat, saya justru lebih hati-hati lagi. Karena apa? Jangan terkesan Satpol PP bagian dari kesemrawutan itu gitu maksud saya. Karena mohon maaf ya, ini bukan bahasa lagi. Bahasa misalkan Pol PP terima ini gitu. Saya buktikan itu. Saya ke lapangan, saya pimpin sendiri di hari pertama dan hari kedua itu. Saya tanya, kalau misalkan ada Pak, misalkan ada komplain aja, ini ternyata Pol PP yang terima uang, satu pun tidak ada. Ini karena Pak Yusuf yang menyenggol ya, saya senggol balik. Siap. Boleh Pak Mutakin ya. Oke. Ini banyak masuk ke telinga saya. Yang bertahan sampai sekarang ini di Arek Lancor itu mereka punya backingan katanya Pak Yusuf. Gimana tanggapannya? Jadi gini, itu sudah bukan rahasia umum lah kiranya. Rahasia tapi orang umum tahu. Umum sudah tahu gitu ya. Saya di sana mandiri. Artinya saya tidak di backup polisi, bukan karena Satpol PP terlalu berani, enggak, mohon maaf. Pertama, saya anggap mereka saudara-saudara saya yang juga sama-sama mencari nafkah. Ini sepakati dulu. Yang kedua, sepakat. Begitu kita ke lapangan, satu pun tidak ada yang muncul bahasa backingan tadi. Takutkah? Atau memang tidak ada? Ada, sama-sama masuk. Bisa karena tidak ada, bisa saja mereka sebagai, misalkan contoh nih, saya PKL, saya di backup si A, si B dan seterusnya. Begitu saya masuk nggak muncul ke orang-orang yang disebut itu. Bisa jadi kan kulkonako ini. Paham. Jadi image yang terbangun mereka kuat gitu loh. Ternyata begitu kita masuk nggak ada ini. Berbicara perlawanan, ya namanya misalkan ini bahasa klasik karena mereka masalah perut ya. Itu. Jadi bukan saya nantang muncul untuk yang bikin muncul, mohon maaf tidak. Ternyata di lapangan tidak ada. Dan justru masyarakat dari semua lini, baik teman-teman LSM, wartawan, masyarakat, semua lini rata-rata mendukung kita. Nah sekarang tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran secara kolektif baik dari sisi PKL ataupun dari sisi pembeli, itu aja. Siap. Jadi di ruang ini saya ngajak, ayolah teman-teman PKL ini, pemerintah bukan mematikan mata pencarian mereka. Bahkan tadi ada saudara kita di YouTube tadi mengatakan rezeki kita akhir terporok. Ya paling kun tak melo itu biasa itu. Yang namanya juga orang usaha bisnis ya. Betul. Ada untung ada rugi. Tolong sadari juga bahwa Satpol PP juga mencari nafkah dari pekerjaan kita ini. Gitu. Siap komandan. Jadi pohon tolong pahami Satpol PP memang tugasnya ini. Kemudian gitu ya. Begini nih, kalau seandainya ada anggotanya Satpol PP yang menjadi backing dalam tanda kutip, tindakan tegas apa yang akan dilakukan oleh Pak Kasat? Ini didengar oleh banyak orang. Saya berhentikan karena gini Mas. Pada saat kita yang contoh misalkan ya, kita yang memelihara mereka, kita yang membeli mereka, ini kan gimana? Mau dipatang gimana? Siap. Kan gitu. Ini ada bagus. Dan ini saya buktikan sudah. Saya mohon maaf, saya sampai di salah satu konten YouTube itu
Yusuf nerima 50.000 dari Mas Daturo. Bisa panas kuping itu. Hanya 50.000. Nah, makanya nama saya disebut itu. Di salah satu konten YouTube. Kalau seandainya mungkin TikTok bukan di YouTube, di TikTok kalau nggak salah. Ada itu. Yusuf nerima, Yusuf nerima 50.000. Kaya saya. Kalau mau dari tahun berapa saya jadi orang itu ya. Ternyata nggak ada. Monggo pembuktiannya. Kapan dia ngasih uang ke saya misalkan? Karena gini, pada saat saya selaku pimpinan disebut di media massa itu terima uang, bagaimana dengan anak buah saya? Saya katakan seperti itu. Ayo, ini sudah ruang kita untuk mengembalikan nama baik kita, gitu loh. Ayo, dan ini saya buktikan. Ternyata anggota saya berani kok semuanya di lapangan. Berani gitu. Siap. Ini dan saya yakin tidak ada yang bermain di belakang Pak Yusuf. Insya Allah nggak ada. Ya, tidak ada. Kita manusia ya. Manusia. Sejauh ini pantauan saya, karena orang kalau sudah dijanjikan sesuatu dan dihianati pasti ngomong. Iya. Karena gini, saya yakin gitu. Orang yang nyogok dengan Mas Joko, saya proses gitu maksud saya. Dua-duanya kan sudah salah tuh. Tidak hanya anggota saya. Kayak gitu. Baik Pak Yusuf. Tahan dulu. Sama dengan PKL ini. Yang menjual dengan yang membeli melanggar aturan yang perda. sama. Ya begitu ya. Itu loh maksud saya. Siap. Kita ke Diskop dulu nih. Mungkin bisa dijelaskan ada program apa yang nantinya bisa membuat PKL ini tenang, Pak? Ini pertanyaan dari Eva Magdalena. Mungkin dari Diskop ada acara atau ada cara atau apapun sehingga mereka bisa mengerti mungkin apa ya, program gitu ya, program tentang dari Diskop tentang PKL. Kalau saya rasa program sudah. Saya rasa program yang jelas kan tempat sudah kita siapkan. Itu dia. Nah, kemarin kebetulan kita punya anggaran lebih untuk, tapi tahun ini nggak ada ya Pak Sekdis ya. Sementara belum ada. Ada refocusing apa? Karena refocusing dan sebagainya. Tetapi PKL ini kan pelaku usaha. Jadi kalau mereka membutuhkan itu kita bisa fasilitasi. Contoh, misalkan dia menjual sesuatu yang perlu pengemasan, kita ada fasilitas pelatihan untuk pengemasan, packaging yang bagus gitu ya. Ada terus misalkan perizinan NIB, terus sertifikat halal, kita bisa memfasilitasi untuk bisa mendapatkan itu. Ataupun misalkan butuh modal usaha. Modal usaha. Kita bekerja sama dengan Bank BPR Jatim untuk memberi, tapi asalkan punya jaminan kan gitu. Iya. Jadi banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh PKL sebenarnya ya. Dan tapi untuk PKL yang sudah terdata di Diskop atau walaupun tidak terdata kan bisa karena mereka asal usahanya real kan, misalkan mereka perlu NIB tidak tahu caranya, kita bantu. Oke. Saya punya produk bakso misalkan perlu didukung sertifikat halal, kita fasilitasi. Ada. Oke. Pentul misalkan, jual pentul yang berlabel halal. Ini kan menjadi jual nilai jual yang lebih ya Pak Mutagini ya. Baik. Kemudian ada yang selanjutnya, PKL itu bukan para pencari sesuap nasi, mereka pakai mobil mewah loh untuk bawa gerobaknya begitu. Kalau kuat beli mobil, kenapa nggak kuat sewa kios? Kemudian mereka sudah merasa nyaman dan nggak mau keluar dari zona nyaman ya, karena memang terlalu nyaman berada di Ariel Ancor gitu ya. Kemudian ada Erik atas nama Bravo Satpol PP Pamekasan, kami masyarakat mendukung pemerintah Kabupaten Pamekasan agar alun-alun Ariel Ancor menjadi cantik dan bersih. Kemudian saya dukung Kabupaten Pamekasan, Lukman Luna Forever. Saya dukung Kabupaten Pamekasan dan Satpol PP Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan PKL yang ada di Ariel Ancor, karena PKL Ariel Ancor sudah membuat monumen Ariel Ancor kotor, kumuh dan semrawut. Masyarakat dukung Satpol PP dan pemerintah daerah untuk penertiban PKL di Ariel Ancor karena sudah bikin pemandangan kota Pamekasan kumuh dan semrawut gitu intinya ya. Terima kasih yang sudah berkomentar, ini banyak banget yang sudah berkomentar, tapi mohon maaf tidak bisa saya loncat-loncati. Saya cari yang terlihat saja begitu ya. Oh ini The Viking Villain, mereka itu cengil, pasti ada yang ini tadi sudah dibahas ya. Backingnya perlu diikat Bapak biar cepat prosesnya. Tadi sudah dipastikan kalau dari pihak Satpol PP ini
jaminannya adalah Pak Yusuf ya. Kalau ada memang yang bermain dalam tanda kutip backingan itu, segera lapor ke Pak Yusuf secara langsung, monggo datang ke Satpol PP ya Pak. Kemudian buktinya diperlihatkan, kalau memang sudah ternyata terbukti akan ditindak tegas. Kemudian tadi mengatakan kalau yang backingan itu sudah Pak Yusuf turun sendiri ke lapangan dan bukan menantang ya, bukan menantang mereka, tetapi ingin melihat siapa saja yang ada di belakang mereka dan ternyata tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau memang ada bukti, sekali lagi siapapun backingannya itu monggo dilaporkan ke Pak Yusuf ya, secara langsung, secara pribadi monggo silakan ya. Mungkin hanya itu saja. Yang terakhir mungkin Pak Yusuf, harapan ke depan mungkin nanti juga ke Pak Mutakin dan juga Pak Fendi ya. Harapan ke depan terhadap PKL ini dan juga terhadap Pamekasan ya, karena memang masyarakat banyak yang mengatakan Arek Lancor ini adalah jantungnya Pamekasan. Arek Lancor adalah ikonnya Pamekasan. Kalau Arek Lancor menjadi kumuh dan kotor dan semrawut, identitas Pamekasan hilang. Ya, betul. Kita sepakat itu ya. Siap, betul. Dan kalau PKL tidak mau ditertibkan, terus mau diapakan lagi? Apa yang mungkin harapan Pak Yusuf ke depan? Jadi begini, kita sepakati bahwa Arek Lancor ini wajah Pamekasan. Wajah ini menunjukkan identitas. Identitas, betul ya. Ini dia sepakati bahwa Arek Lancor harus steril karena regulasi dibuat dan pemerintah sudah melaksanakan regulasi itu. Tinggal sekarang kesadaran PKL dan kesadaran para pembeli untuk tidak di Arek Lancor dan di tempat-tempat lain yang dilarang oleh regulasi ini. Harapannya pertama, PKL kita bukan membunuh mata pencarian mereka. Pertama, sadari bahwa pemerintah akan meningkatkan derajat mereka dari PKL menjadi pengusaha-pengusaha dengan kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah daerah. Tolong suudzon ini dikesampingkan betul. Tantangan kita adalah pada masa transisi ini memang akan ada perubahan yang signifikan, tidak laku. Ini risikonya memang. Iya. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat ke PKL, ayo kita jalani ini. Berat memang untuk memulai ini. Cuman kalau hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, tidak akan pernah selesai ini. Yeah. Yang kedua, saya sarankan kepada seluruh masyarakat, dukung kita untuk mengembalikan fungsi fasum dengan tidak membeli di tempat-tempat yang dilarang. Yeah. Target kita di 1 bulan ke depan ini Arek Lancor steril. Karena hak-hak orang yang akan memanfaatkan ruang terbuka hijau itu untuk tempat rekreasi, untuk mencari tempat yang aman dan sejuk. Yang kedua, yang paling fatal ini begini Mas Kamal, di sekitar Arek Lancor ada 2 tempat ibadah yang besar. Betul. Apalagi kita masjid kebanggaan kita, Masjid Aswada ini menjadi rujukan bahkan menjadi tempat-tempat wisata nih. Satu karena religi ya. Ya. Kadang orang yang mau ke Sumeneb berekreasi Sumeneb ini transitnya di Arek Lancor untuk sholat di Aswada. Karena ini di perlintasan toh. Ayo dukung ini, dukung ini. Jadi tidak ada maksud pemerintah untuk bersikap represif, tapi lebih kepada untuk mengembalikan fungsi fasum. Yang paling penting akan jangka panjang akan mesejahterakan PKL. Jadi itu. Ya, mudah-mudahan harapan Pak Yusuf ini bisa terkabulkan dan terlaksana ya. Amin. Karena memang sekali lagi peraturan dibuat bukan untuk menyesatkan atau menyengsarakan masyarakat, tapi untuk menertibkan sekali lagi Pak Yusuf ya. Pak Mutakin, harapan ke depan untuk PKL. Sebenarnya harapan saya hampir sama dengan Pak Kasat Pol PP ya. Intinya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama. Gitu. Kalau PKL itu kan hanya kepentingan PKL dan pembeli kan, tapi kan masyarakat secara umum kan di situ punya kepentingan, terutama pengguna jalan kan itu. Dan itu saya kira kepentingan mereka lebih banyak daripada antara penjual dan pembeli, sehingga yang perlu dahulukan kan kepentingan secara umum ya. Dan saya berharap masyarakat pembeli dan pelaku PKL ini punya kesadaran itu, punya kesadaran bahwa memang perlu ditertibkan, dirapikan. Kota Pamekasan itu perlu gitu. Karena kalau Kota Pamekasan itu bersih, tertib, rapi, juga pengunjung saya kira juga akan nyaman gitu. Dan betah ya pasti. Contoh kalau kita
ke anu aja ya, ke niaga ya. Niaga sudah resmi itu ya, resminya. Tapi kalau niaga kumuh kan malas orang kan itu. Misalkan mau parkirnya terlalu Sempit ya. kadang kan parkir kanan kiri kan itu. Iya, jalannya Ketika terlalu nyari sempit. parkir aja susah kan agak malas juga orang mau beli di situ kan. Baik. Itu yang Baik. perlu disadari. Mungkin sebelum penutup Pak Mutakin, saya mungkin sedikit menyinggung tentang beberapa lokasi ya. Tadi disampaikan di Food Colony, kemudian saya selera dan stasiun. Selain lokasi itu apakah, karena memang tadi dikatakan Pamekasan merupakan konsumennya daya belinya luar biasa. Apakah tidak ada PKL semakin banyak nih? PKL semakin banyak dari tahun ke tahun, semakin banyak. Apakah nanti tidak ada tempat atau lokasi lain selain ini? Ada gambaran tidak? Sebenarnya ada lokasi-lokasi jalan yang diizinkan Yang untuk diizinkan. berjualan bagi PKL itu selain sentra-sentra PKL Sentra-sentra itu. itu, Ya gitu ya. contoh niaga kan itu jalan itu kan ya. Niaga, jalan niaga itu kan yang dipakai kan trotoar itu. Tapi kan sudah diizinkan oleh pemerintah. Ada juga jalan Balikambang itu diizinkan. Terus jalan Teja itu diizinkan. Di Jalan Teja itu Jalan ya. Wahid Hasim itu. Oke. Jadi banyak sebenarnya. Intinya adalah gunakanlah ruang yang sudah ditentukan. Ya, Jangan menggunakan ruang yang dilarang. Itu Pak Yusuf ya. Dari Pak Fendi, mungkin ada tambahan Pak Fendi yang terakhir. Sepertinya sudah secara detail juga disampaikan Pak Kasat dan Pak Kadis ya. Cuma saya ingin menambahkan sedikit. Teman-teman PKL ini harapan saya, dan juga tidak hanya PKL-nya tapi para pembeli, mari kita ikuti ketentuan yang sudah berlaku. Kalaupun teman-teman PKL ini bergeraknya orang per seorang, maka tujuan dari kesejahteraan PKL itu saya yakin tidak akan tercapai. Tapi mari kita bersama serempak, satu suara, satu langkah untuk meramaikan Food Colony, insya Allah. Dan kami sudah membuktikan itu. Yang selama ini persepsi masyarakat Food Colony itu sepi, kosong, tetapi ketika mereka bersama-sama menempati itu ramai gitu. Rame ya. Karena mohon maaf, saya membandingkan dengan pasar malam di Sedangdang ya. Kan mereka juga tidak tahu apa yang dijual mereka di dalam. Tapi yang tahu mereka ada keramaian. Nah, ketika ada keramaian, mereka otomatis masuk. datang. Nah, jadi kekhawatiran PKL itu menurut saya ya karena mereka berpikirnya orang per seorang gitu, tidak secara kelompok. Ayo kita seperti itu. Maka harapan kami dengan adanya penertiban dari teman-teman Satpol dan juga upaya dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja ini, kami berharap tetap terjadi keseimbangan antara proses penataan PKL terutama di wilayah perkotaan dengan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan keberlangsungan usaha mikro ini melalui teman-teman PKL itu. Terima Siap. kasih. Ada tambahan Pak Yusuf? Jadi gini, ini terakhir ya Bang, untuk Terakhir banget ini Pak Yusuf. untuk closing statement. Jadi gini, pemerintah sudah menyiapkan tempat. Monggo PKL baik itu Lancor khususnya dan di sekitarnya, monggo daftarkan PKL ini, minta tempat. Minta tempat ke Monggo Diskop hadir ya. ke dinas koperasi. Syaratnya sederhana, KTP KK dan nomor telepon, itu saja. Sudah itu saja. Itu saja. Nggak perlu surat apa Nggak namanya? usah, Akte. nggak ada biaya, nggak ada apa. Monggo. Gratis ya Pak Gratis. Mutakin ya. Kita pemerintah daerah ini sudah cukup bijak saya rasa ya. Pertama, tidak ada birokrasi yang terbelit-belit. Yang penting mereka mau dengan kesadaran mereka. Ayo sambut ini dengan lapang dada. Karena gini Mas Kamal, 1 bulan ke depan ini sudah Ramadan. Iya betul. Pemerintah Ini masuk bulan Ramadan Ya, biasanya rame-ramenya ini makanya nanti pemerintah daerah ini tidak akan memfokuskan kegiatan baik itu bazar, takjil macam-macam di Lancor, tidak akan digeser ke Food Colony. Food Colony ya. Ini salah satu bentuk upaya untuk menjamin bahwa upaya pemerintah tetap kepada meramaikan tempat itu gitu loh. Termasuk kebijakan lain yang saya sampaikan tadi, OPD yang ada kegiatan, dengan cari kita geser ke Food Colony. Food Colony. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan saya akan baca komentar terakhir ini. Now Channel, preman berkedok PKL. Aduh, jangan gitu dong. Ini Polres jangan bungkam. Semua OPD Forkopimda harus saling mendukung demi tercapainya keamanan masyarakat, khususnya Pamekasan. Kembalikan fungsi trotoar dan jalan untuk masyarakat. Ya, apapun komentar Anda, yang penting positif, insya Allah saya baca ya. Dan untuk
masyarakat, sekali lagi pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat, khususnya yang untuk yang saat ini adalah PKL. Manfaatkan fasilitas itu. Kalau bagi yang masih belum mempunyai lokasi, segera daftarkan ke Diskop. Kalau seandainya ada rombong yang disita, silakan ke Satpol PP ya, karena memang sekali lagi penyitaan bukan karena untuk memutus rezeki, ya, untuk memberikan sosialisasi, karena memang selalu dilakukan oleh Satpol PP untuk penertiban ini. Kalau seandainya Anda masih cengkal begitu atau masih ngeyel, ya mohon maaf, rombongnya disita, dan kalau memang melanggar hukum, piring tadi akan ditindak begitu ya Pak Yusuf ya. Untuk teman-teman PKL yang saat ini sudah tidak menempati di area Lancor, saya dan juga teman-teman dari Pol PP dan juga Diskom mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Yusuf ya, dan Pak Mutakin dan Pak Fendi, karena memang mereka merupakan PKL yang patuh lah menurut saya. Dan bagi yang belum patuh, ya segeralah patuh ya, jangan menempati area, apalagi di area Lancor merupakan area terbuka hijau yang memang dikhususkan untuk wisata yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak Yusuf. Sehat-sehat selalu, selamat kembali bertugas, mudah-mudahan aman selalu. Amin, dan rekan-rekan khususnya dari Pol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan ini selalu dalam keadaan aman dan sehat ya. Pak Mutakin terima kasih. Sehat selalu nggih. Pak Fendi, Pak Sekdis terima kasih atas kehadirannya, dan saya Kamal Sugianto mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh kerabat Realita FM yang sudah berkomentar. Kita insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, peraturan dibuat bukan untuk menghukum, tapi peraturan dibuat untuk menertibkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.